Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, pembelajaran dimulai dalam kabar ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sehat semua? Baik, hari ini Bapak kembali lagi ada di kelas kalian untuk memberikan materi daripada pembelajaran yang sebelumnya sudah Bapak berikan. Namun sebelum itu, mari kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Hari ini Bapak mau melakukan absen dulu sebelum kita mulai, ya. Apa ada yang berhalangan hadir hari ini? Siapa? Satu orang sakit. Sakit apa? Batuk. Waduh. Udah dijenguk belum? Belum. Ya, harus dijenguk lah, ya. Harus solidaritas temannya, ya. Kita harus saling memberikan support, dorongan, ya, baik kalau ada kawan yang sakit atau apa dijenguk, ya. Oke, tapi nanti boleh jenguk lah hari lain, ya. Baik, kalau begitu tadi siapa namanya? Oke, yang lain berarti aman, ya. Ada semua, ya. Tetap semangat, ya. Walaupun cuacanya sekarang jam-jam yang krusial, yang sangat ngantuk dan sebagainya, tetapi kita sebagai generasi muda, apalagi kita harus betul-betul punya semangat yang tinggi, ya. Coba semangatnya mana? Mahardika, Mahardika, luar biasa. Mahardika, juara. Kasih plus untuk semua. Baik, kita mulai daripada pembelajaran. Mau review dulu bahwa kemarin kita belajar tentang K3LH, betul? Ya, K3LH tentang keselamatan kerja. Sudah paham? Sedikit tambah lagi. Nanti kita akan coba lagi, ya, untuk review lagi, ya. Nanti di kemudian hari Bapak akan review lagi dari mulai awal sampai akhir, ya. Baik, untuk saat ini kita mempelajari dulu metode yang akan Bapak ambil. Materinya adalah tentang jangka sorong. Namun, sebelum kita melangkah lebih dalam lagi tentang jangka sorong, tentang pengertian dan sebagainya, ya, ini mungkin asing bagi kalian, ya. Dari SMP masa transisi ke kelas 10 itu luar biasa, harus betul-betul bisa menyesuaikan, ya. Jangka sorong itu apa, untuk apa, bentuk alatnya seperti apa, fungsinya apa, ya. Itu kita mesti, kalian harus betul-betul paham, ya. Ditalar, nggak mau tidak, karena orang teknik mesin, ya, semua alat-alat ukur itu harus dipahami, ya. Contohnya kalau misalkan tidak dipahami, gimana mau kerja, betul nggak? Ya, kerja di dunia bengkel, kerja di pemesinan, kerja di dunia bengkel-bengkel bubut dan sebagainya, itu memerlukan pasti alat ukur jangka sorong, ya. Nah,
sebelum itu juga bahwa tujuan pembelajaran kali ini Ananda bisa lihat ada tujuan. Tentu tujuan ini adalah suatu hal yang mesti kita rencanakan, ya. Seperti kita mau pergi ke mana, ke daerah mana, kita harus tahu tujuannya, ya. Nah, dalam misalkan pergi ke Bandung, kalau nggak tahu tujuannya mau ngapain? Mau ngapain? Bingung kan? Ya, bingung lah. Ya, ke Bandung mau tujuannya nggak ada tujuan, tengok-tengok, pelangak-pelongo dan sebagainya. Nah, itu pun dari pembelajaran ini pun kita harus punya tujuan. Tujuannya apa? Di antaranya kita belajar hari ini adalah Ananda bisa dapat mengetahui tentang pengertian fungsi, jenis, dan bagian-bagian jangka sorong dengan baik dan benar. Ya. Yang kedua adalah Ananda dapat menggunakan dan merawat jangka sorong dengan tepat. Hanya 2 saja. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan perdalam nih, ya, tentang pengertian-pengertian daripada alat ukur jangka sorong mekanik presisi, ya. Kemudian ada satu pertanyaan, ya, ada satu pertanyaan. Tapi sebelum ke sini, Bapak harus ngasih tahu dulu tentang apa? Tentang metode pembelajaran. Seorang guru itu harus mempunyai metode atau strategi model pembelajaran. Apa yang akan Bapak ambil hari ini adalah untuk kalian metode pembelajaran PBL. PBL singkatan dari Problem Based Learning. Ya. Jadi belajar berdasarkan masalah. Ya. Nah, ini materi ini yang harus kalian Bapak akan berikan strateginya supaya kalian mudah untuk menyerap. Percuma Bapak di sini bukan tukang obat, ya. Ya. Tapi betul-betul ada konsepnya, ya. Bukan hanya omong doang, bukan hanya ini dan sebagainya, tapi harus betul-betul terencana. Ya, sehingga Ananda tidak merasa jenuh, ya. Kita buat menyenangkan. Apalagi sekarang kurikulum merdeka betul-betul ya harus free, tapi ada aturannya, bukan bebas-bebas tanpa arah, ya. Nah, untuk yang terakhir bahwa metode penilaian yang nanti Bapak akan arahkan kepada kalian adalah metodenya untuk penilaian sikap. Ya, normal saja. Sikap Ananda seperti apa nanti Bapak nilai, ya. Yang kedua, penilaiannya adalah tentang pengetahuan. Sampai di mana pengetahuan kalian bisa diserap, sampai pembelajaran Bapak ini bisa diserap, ataupun sampai di mana pengetahuan kalian ini semua 100%, 90% ataupun 50%. Ya, itu nanti dinilai. Yang ketiga terakhir adalah baru penilaian keterampilan. Ya, keterampilan itu ada yang tahu? Apa keterampilan? Dari hasil aplikasinya, ya. Anda bisa menyebutkan berapa ukuran-ukuran dan sebagainya, ya. Bapak sudah bawa nih beberapa alat peraganya nanti, ya. Ini buatan daripada senior-senior kalian, kakak-kakak kelas kalian, kelas 11, kelas 12 sudah bisa buat, ya. Kalian masih kelas 10, tahan dulu, sabar dulu, ya. Ambil dulu teorinya semaksimal mungkin, ya. Nah, permasalahannya, ya, ini dia. Bisa dibaca? Alat ukur apa saja yang digunakan operator mesin apabila bekerja di bengkel? Kalian kan nggak tahu alat jangkau sorong itu seperti apa, betul nggak? SMP diajarin nggak? Ya.
Tapi mungkin diajarin ketika ada pembelajaran fisika. Ada nggak pelajaran SMP fisika? Ada nggak? Nggak ada. Oh, itu berarti SMA ya? SD ada fisika? Nggak ada juga. Ya, berarti kalau baru-baru ini, wah, betul-betul ini suatu penasaran, benar nggak? Penasaran. Seperti apa? Karena Ananda milih jurusan teknik pemesinan ini, ya, atas diri sendiri atau dari jangan-jangan dari siapa gitu? Diri sendiri ya? Jujur ya, diri sendiri. Oke, good ya. Jadilah diri sendiri. Saya ingin masuk jurusan pemesinan, jadi nanti nggak ada kecewa. Ya. Nah, kalau masuk pemesinan, ya, targetnya kemana? Pabrik atau industri. Ngerjain apa? Pemesinan. Ada mesin apa? Bubut, CNC, press, welding, apa lagi? Segala rupa. Ya kan? Benar nggak? Segala rupa. Oke, kalau gitu pernah terjadi ya kebetulan aja. Ini sedikit aja Bapak kasih suatu supaya kalian greget gitu ya, sampai mana? Kenapa harus mempelajari ilmu tentang jangka sorong? Suatu ketika ada alumni yang pergi ke suatu perusahaan, sudah masuk, ya, ini real nih, masuk ternyata oke, siap kerja. Namun setelah diberikan mesin, setelah dikasihkan alat ukurnya dan sebagainya, dia nggak jadi, stres, nggak bisa, hanya satu saja, hanya nggak bisa baca menggunakan jangka, akhirnya balik lagi. Betapa pentingnya hal ini, makanya jangan disepelekan untuk pembelajaran yang notabene gampang diukur pakai apa juga bisa, benar nggak? Tapi tidak, itu ada tekniknya. Orang teknik biasanya A ya A, B ya B. Betul nggak? Ya, jadi nggak ada negosiasi lagi. Benar ya benar, salah ya salah. Ya, jadi akhirnya si alumni itu balik lagi gara-gara nggak bisa alat ukur jangka sorong, ngenes. Ya, makanya jangan sampai terjadi pada kalian. Ya, sampai dari kelas 10 ini harus terus penasaran. Ini berapa ya? Ini berapa ya? Ini berapa ya? Gitu. Paham? Baik. Nah, daripada hal yang menjadikan sesuatu kepenasaran ini, nah, ini ada apa nih? Siapa yang gambar apa nih? Alat mesin apa? Ini apa? Porosnya ada ukurannya. Ternyata dalam satu ini ada perbedaan daripada ukuran. Ya, 24 ini berapa? 2? Loh. Ya betul. Ini gimana ini? Kok bisa terjadi? Ya, ada 24,377, ada 24,811, 411. Ya, ini harus benar-benar tepat. Mengapa? Loh, betul loh, aktualnya itu. Ya, ini diakui nggak? Nanti di perusahaan dipakai nggak? Bagus atau jelek? Kalau sesuai ukurannya yang tepat adalah 24,411, ya. Sedangkan yang sebagian di sebelah kirinya adalah 24,377. Mau nggak industri make? Oh, nggak mungkin mau. Pasti bendanya reject. Nggak centering nih, ya. Ketika pemasangannya antara benda kerja sama centeringnya, ini nggak lu. Oh, belum, Pak. Udah saya mau belum. Siap. Jangan terlalu melangkah jauh. Alat ukur dulu.
Cuma ini harus tahu dari mana, kenapa alat ukur penting. Benar nggak? Ya, ya seperti itu. Baik, kita lanjut. Nih, seorang operator bubut, ya harus betul-betul dia bisa menguasai menggunakan itu. Kalau nggak tepat, ya nanti ada Bapak kasih penjelasannya mana yang benar, mana yang salah. Ini sekilas supaya nanti kalian, oh iya nih saya akan jadi operator mesin bubut atau operator pemesinan, harus menguasai, ya. Gajinya besar, tenang, ya. Kamu nanti kalau udah paham semuanya kerja, wah nggak usah ngelamar, ya. Ya langsung kamu dipanggil, ya karena kamu menguasai daripada kompetensi semua mata pelajaran pemesinan. Mau kayak gitu? Mau dong, ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke tahap berikutnya. Boleh dibacakan, Armi? Pengertian dan nasional. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang kedalaman lubang, diameter luar dan diameter dalam sebuah bentuk benda tertentu. Ya. Baik, kalian sudah baca. Tetapi ada yang harus Bapak ketahui juga nih. Tuh, hampir aja. Ya, apa itu? Bapak mau berikan sedikit karena belum tahu nih. Si A, si B, si C, si D, ya dari mana nih kemampuannya, ya Bapak mau post tes dulu, boleh nggak nih? Sebagai bagikan ke belakang. Ini ada, silakan jawab aja yang sekiranya Ananda tahu ataupun tidak tahu. Yang tidak tahu boleh dilewat. Nih, satu, ini, jadi seberapa? 10,0 mili iya na kumaha yeuna dibagi sekarang mana dibagi dikali wah Bapak mau ngomong dibagi-bagi dika sabaraha no anu mana dikali 0, dikali sama dengan KD. Jadi berarti tinggal ditambahkan angka angka U. Jadi 10, yes. Lamun teu kudu dikali, sehingga tadi kumaha jadi sabaraha? 10, sabaraha? Iya no kemana? Berapa? Kamu tuh ini 1, 2, 3, 4, ya kan? Nah berapa ini? 10, iya 10 ya. 10, yang liar-liar ting.
PRW di dia ketelitiannya berapa? 0,0. Yes. Ngetos? Terus, ya siap. Oke. Terus, karena semakin kalian tahu ukuran, penasaran, itu pasti akan cepat. Terus jangan lupa ya, ketika membaca jangka sorong, ya, nggak boleh nih di sini lihatnya, ya harus betul-betul lurus. Gini, atau gini, pas depan, ya matanya. Jadi dia tidak akan melenceng, ya. Paham ya? Paham. Baik. Pengukuran yang kurang tepat. Nih. Ya, pengukuran yang kurang tepat, tidak sesuai SOP. Iya, ya. Tuh, nggak boleh, harus betul-betul presisi. Ya, jangan sembarangan, ya. Paham ini? Paham. Kemudian sama juga ya cara ininya. Baik, saat ini kita masuk ke discussion ya. Kalian berkelompok, silakan Bapak nanti akan berikan LKPD-nya ya. Kalian jawab, analisa, kemudian nanti per kelompok presentasikan hasil yang kalian dapatkan ya. Benda kerjanya nanti Bapak kasih. Ya, silakan per kelompok. Kelompok 1 berempat, kelompok 2 berempat. Silakan agak-agak merapat di mana? Ya, boleh merapat di sini, nggak apa-apa. Ini depan. Ya, agak geser sedikit. Ya, silakan diskusikan. Silakan ukur, ini benda kerjanya 1, 2, 3, 4. 3 dulu. Nanti tukeran ya, harus cepat ya. Ini. Nih. Silakan. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Satria Putra Pratama? Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan pengukuran jangka sorong ketelitian 0,0. Ya. Satu berapa? Satu nomor 7,4 belajar, membimbing dan penyelidikan apa sudah lakukan, pengembangan dan menghasilkan karya sudah disaksikan, dari menganalisis dan mengevaluasi itu dalam proses pemecahan masalah. Sudah terakhir ini Bapak jelaskan bahwa setiap siswa ketika membaca ada ketidaksinkronisasi. Faktor apa? Faktor diri, faktor mana?
ataupun faktor daripada kepribadian. Ada saja beda. Tapi nggak boleh gitu, kita mengikuti daripada SOP. Kalau SOP-nya tepat, benar, baik, pasti, ya. Army, ASA, ataupun yang lainnya kelompok 1, 2, 3 pasti akan menyebutkan suatu nilai angka yang sama. Paham? Ya. Perbedaan nggak masalah untuk saat ini, nanti bisa diperbaiki. Mungkin karena faktor mental dan sebagainya, nggak masalah. Yang penting inilah metodenya yang harus kalian pahami. Tidak boleh mengatakan bahwa ada perbedaan terjadinya perpecahan. Kita mesti tetap bersatu. Nah, terakhir adalah Bapak mau merefleksi sedikit daripada pembelajaran hari ini, ya. Kira-kira ya, refleksinya boleh Anda sampaikan kira-kira setelah mendalami pembelajaran dengan metode pembelajaran problem based learning, kira-kira bagaimana menurut Arwi? Silakan. Mengerti, paham atau apa terserah. Cara pelajarannya sudah paham dan mengerti cara pengusulan yang tepat dan benar. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk kami. Silakan. Kira-kira setelah mengikuti pelajaran tadi, apa yang kira-kira asal inginkan? Apa cukup atau kuat atau bagaimana? Cukup dapat pengetahuan. Asalnya dari tahu, dari tidak tahu menjadi tahu. Satu lagi, akan siapa? Depan atau dari itu Muhammad Fatir tidak. Silakan Fatir. Saya dari tentang lebih tahu cara membuat yang benar dengan teman. Terima kasih terus semua. Baik, dengan demikian ya untuk hari ini pembelajaran kita sorong ini akan diri sampai di sini ya. Bila mana ada hal atau apa dan sebagainya, kalian langsung bisa menemui Bapak di waktu senggang ya. Kita akan bereskan dulu. Ya, kita lagi tempatnya. Ya, sudah kami semua? Duduk siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita beristirahat terlebih dahulu. Beristirahat menurut keadaan masing-masing. Beristirahat dalam hati dimulai. Siap, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Salam untuk terus bersemangat. Merdeka. Merdeka. Terima kasih.